Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan lagi-lagi kami akan mengajak Anda untuk membahas trending topik hari ini. Dan kalau tadi kita sudah membahas 2 trending topik di segmen sebelumnya, kita juga masih akan melanjutkan dengan trending topik lainnya, yaitu upacara 17 Agustus di IKN. Iya, ini 2 bulan lagi ya pemirsa, karena pemerintah ini berencana menggelar upacara perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di 2 titik, yaitu di Ibu Kota Nusantara dan juga di Jakarta. Ini kayaknya pertama juga dalam sejarah ya, ada di 2 tempat ya. Nah, ya. Jadi nggak cuma di Jakarta, biasanya cuma di Jakarta aja ya, yang satunya sekarang di Kalimantan. Kemudian Presiden Joko Widodo menjelaskan apa alasan dibalik penyelenggaraan HUT RI ke-79 ini. Jadi dilakukannya di Jakarta dan di IKN ini selain karena faktor proses transisi, Jokowi mengakui akomodasi dan mobilisasi di IKN tidak mudah. Dan menurut pembangunan ya. Betul, dan menurut Jokowi ulang tahun Indonesia kali ini ada dalam masa transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Karenanya penyelenggaraan 17-an di 2 tempat akan jelas memperlihatkan perjalanan perpindahan ibu kota tersebut. Oh, jadi itu maknanya ya. Nah, selain itu Presiden juga mengakui bahwa mobilisasi, transportasi, dan akomodasi di IKN tidak mudah untuk mengundang seluruh tamu seperti penyelenggaraan HUT RI biasanya. Karena memang akan ada banyak pejabat ya, ada menteri-menteri, duta-duta besar, kemudian juga ada undangan-undangan yang tiap tahun rutin datang. Jadi kalau untuk sebanyak itu kayaknya emang sulit ya dibawa ke IKN semua. Betul, karena nanti harus tektokannya lagi seperti apa. Maksudnya lebih kayak di sana apakah sudah siap apa belum gitu kan. Nah, tapi pemirsa nih, tamu-tamu penting termasuk para mantan presiden dan wakil presiden serta duta besar negara sahabat ini akan diundang untuk ikut upacara di IKN. Jadi Jokowi juga menjelaskan pemirsa, penyelenggaraan upacara di 2 tempat jadi ajang unjuk gigi pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota. Oke, jadi justru malah tamu-tamu ini yang diundang ke IKN ya. Nah, kita akan juga melihat bagaimana kira-kira persiapan yang akan cukup cepat ini ya. Kedepan pelaksanaan upacara 17 Agustus akan diadakan seluruhnya di IKN apabila keputusan Presiden telah ditandatangani. Presiden juga menjelaskan hal tersebut akan terlaksana pada tahun depan di periode Presiden selanjutnya. Oh, dan begitu pula ketika sarana dan prasarana sudah terbangun sempurna yang meliputi transportasi dan juga akomodasi. Wow, seperti apa ya? Kita dengarkan yuk penjelasan dari Presiden Jokowi. Ya, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan. Nah, nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan Presiden mengenai perpindahan, baru nanti di IKN saja. Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah. Ya, untuk tamu-tamu penting, Pak Anti, kalau tamu-tamu penting seperti mantan presiden akan di IKN atau di Jakarta, Pak? Semuanya diundang. Ke IKN diundang. Oke, jadi ternyata tahun ini akan ada di 2 tempat untuk upacara HUT RI-nya. Kalau saya bertanya pada Gemma, kira-kira mau nggak upacara di IKN? Nah, kalau yang tahun 2023 kemarin kan saya bertugas di Jakarta ya Jessica. Jadi kayaknya sih saya memilih yang di Jakarta aja ya. Maunya di Jakarta aja nih? Karena secara akomodasi mungkin lebih mudah di Jakarta. Oke. Nah, kalau IKN saya kira-kira belum tahu nih. Kira-kira Jessica gimana? Keburu nggak? Mungkin keburu, apalagi sudah ada perhitungan dari Presiden ya. Seharusnya sih ini akurat dan memungkinkan untuk tamu-tamu yang diundang ke IKN untuk melakukan HUT RI di sana upacaranya. Dan sebetulnya juga penasaran kali ya gimana sih progres pembangunan dari IKN, terutama kan sudah berkali-kali ini melakukan groundbreaking dan juga ada yang sudah jadi seperti persemaian kemarin kan yang dikunjungi oleh Jokowi. Mungkin banyak yang penasaran, jadi pengen lihat nih kira-kira di IKN progresnya seperti apa sih? Begitu. Dan groundbreaking ini juga sudah ada penginapan kan? Ada penginapan, ada rumah sakit, kemudian juga ada rumah-rumah menteri. Mungkin bisa ditempatin di situ ya sementara kalau buat nginep nanti para pejabat. Boleh nggak tapi ya kita nebeng di rumah menterinya? Kan kalau kata Presiden kemarin di groundbreaking yang ke-6 ya, sudah ada aliran air bersih, sudah ada kesiapan di rumah menteri juga. Jadi mungkin harusnya sudah ya semuanya untuk lebih siap lagi. Jadi pemirsa, upacara
Upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini juga akan mencatat sejarah. Karena akan menjadi upacara pertama yang digelar di dua tempat berbeda, yakni di IKN dan Istana Kepresidenan Jakarta yang sudah bertahun-tahun menjadi tuan rumah upacara. Oke, berarti sudah tidak akan menjadi DKI lagi, tapi cuma daerah khusus Jakarta ya. Nah, Presiden juga akan memimpin upacara di IKN secara langsung, didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan memimpin upacara di Istana Kepresidenan Jakarta, didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Jadi masing-masing sudah ada pendampingnya nih. Oh, jadi ini adalah mungkin yang menggambarkan masa transisi menuju pemerintahan yang barunya nanti. Karena kan di Oktober ya, berarti kan Agustus, September, Oktober, 2 bulan lagi pelantikannya ya. Betul, dan Agustus itu juga sudah sebentar lagi, mungkin inilah akan menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bagaimana masa transisi hingga saat ini sudah berjalan. Dan pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi juga menyampaikan akomodasi untuk upacara HUT RI di IKN juga sudah siap. Muhadjir memastikan Bandara Nusantara akan berfungsi sehingga pesawat tidak lagi mendarat di Balikpapan menuju IKN. Oke, berarti traffic flight tidak akan padat di Balikpapan kayak seperti sebelum-sebelumnya kalau ada kunjungan kerja Pak Presiden ya. Nah, ini juga nih pemirsa, selain itu jalan tol ke IKN juga sudah bisa dilintasi untuk upacara 17 Agustus nanti. Kalau sekarang kan masih kebebasan lahan ya, berarti harusnya 2 bulan kekejar lah ya. Harusnya sih kekejar ya, apalagi kemarin kan sudah ditunjuk tuh untuk PLT-nya. Dan kira-kira juga lagi ya Iya. yang fokus di pembangunan, jadi mungkin akan lebih bisa menangani. Betul. Ya. Dari sisi infrastruktur itu juga seharusnya sudah ditangani dan juga disiapkan dengan baik. Dan selain itu pemirsa, Muhadjir juga menyampaikan secara keseluruhan persiapan akomodasi ini sudah mencapai 90%. Tinggal 10% lagi. Berarti harusnya keburu ya untuk 2 bulan lagi harusnya nanti kita ya. keburu ya kita melihat ya, tapi kita lihat progresnya nanti seperti apa. Tapi kalau biasanya Presiden sudah menyampaikan bisa kita di sana upacara, harusnya terjadi sih upacara itu. Nah, kira-kira masih akan ada budaya menggunakan baju-baju ini nggak ya, baju-baju daerah nggak ya? Karena kan mungkin nanti akan lebih sulit berdandan di sana ya. Iya ya, kita penasaran juga ya sebetulnya akan seperti apa sih? Apakah akan seperti tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan baju daerah tadi seperti Gemma sampaikan, atau mungkin ada kebijakan lain yang diambil pada tahun ini, mengingat akan ada di 2 tempat yang merupakan salah satu sejarah baru bagi Indonesia. Kemudian juga ada pertunjukan nari-nari, ada pertunjukan dari Angkatan Udara. Nah, kira-kira itu nanti akan ada di IKN nggak ya? Kira-kira ini akan dibagi 2 atau semuanya akan berpusat di Jakarta ya? atau hanya di IKN? Kita nantikan bersama ya. Menarik itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.